Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayanti Kurniasi dengan NPM 1817051061 kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rekursif. Jadi fungsi rekursif itu ditemukan oleh Rosa Peter. Lalu di sini fungsi rekursif itu yaitu fungsi yang mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri. Maksudnya dia mendefinisikan objek dengan dirinya sendiri gitulah. Langkah mendefinisikan barisan secara rekursif, yang pertama ada langkah basis yaitu spesifikasi anggota awal, dan yang kedua ada langkah rekursif yaitu memberikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif yaitu berikan definisi rekursif dari A(n) sama dengan R pangkat n, dengan R adalah anggota bilangan bulat, di mana R tidak sama dengan 0 dan n bilangan bulat positif. Solusinya, definisikan A0 sama dengan R pangkat 0 yaitu 1, dan AN plus 1 sama dengan R dikali AN untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu mendefinisikan himpunan secara rekursif, yang pertama langkah basisnya itu spesifikasi koleksi awal dari anggota. Lalu langkah rekursifnya mendefinisikan aturan konstruksi anggota baru dari anggota yang telah diketahui. Contoh himpunan yang didefinisikan secara rekursif, misalkan S didefinisikan secara rekursif oleh 3 adalah anggota bilangan S. Lalu X plus Y adalah anggota bilangan S. Jika X anggota bilangan S dan Y juga adalah anggota dari bilangan S, maka S adalah himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Nah, buktinya, misalkan A himpunan yang beranggotakan semua bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Membuktikan bahwa A sama dengan S itu kita harus menunjukkan bahwa A adalah bagian dari S dan S juga adalah himpunan bagian dari A. Jadi gini cara membuktikannya. Kita pertama akan membuktikan A dan bagian dari S dengan menunjuk bahwa setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S. Kita menggunakan induksi matematika. Di sini misal proposisi 3N anggota S, langkah basis pertamanya itu P1-nya benar karena 3 itu anggota S kan. Terus induktifnya asumsikan PK benar. Jadi induksi matematika itu kan N sama dengan 1, terus N sama dengan K, juga N sama dengan K plus 1. Ini P dan K jadi 3K. Terus untuk K plus 1 jadinya kayak gini. Nah, karena 3K itu adalah anggota dari S dan 3 adalah anggota juga dari S, anggota bagian dari S, berdasarkan definisi rekursif dari S, 3K plus 3 sama dengan 3 dalam kurung K plus 1 juga pasti ada di S. Nah, konklusinya, jadi setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S. Jadi, tentang A bagian dari S ini benar. Terus, bagian 2, kita akan menunjukkan bahwa S adalah anggota bagian dari A dengan menggunakan definisi rekursif dari S. Langkah basisnya akan ditunjukkan setiap anggota awal S ada di A. Karena 3 habis dibagi 3, maka 3 adalah anggota elemen A. Langkah rekursifnya akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota A. Jadi gini, X plus Y itu anggota A. Jika X sama Y itu anggota S, diasumsikan ya. Nah, terus jika X dan Y keduanya di A, maka gini nih, 3X dan 3Y akibatnya 3X plus Y. Kesimpulannya, S
anggota bagian A itu adalah benar. Jadi secara keseluruhan berlaku A sama dengan S. Terus oke. Langkah-langkah mendefinisikan fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah. Langkah basisnya yaitu tentukan nilai fungsi pada saat 0, lalu langkah rekursifnya berikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Definisi seperti itu disebut rekursif atau definisi induktif. Contohnya gini, di sini di saat f bernilai 0, maka nilainya adalah 3. Nah, terus fn plus 1, maka nilainya adalah 2f dikali n ditambah 3. Nah, ini di sini kita masukin f-nya 0, lalu f-nya 1, f-nya 2, f-nya 3, dan juga f-nya 4, juga seterusnya. Lalu bilangan Fibonacci. Jadi, bilangan Fibonacci itu bilangan yang dibentuk dari bilangan sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari misalkan bilangan kelima, berarti kita harus nyari dulu bilangan 1, 2, 3 dan 4-nya gitu. Jadi misal di sini 1 nih, Fibonacci itu adalah bilangan yang ini, bilangan yang sebelumnya ditambahkan oleh bilangan yang setelahnya. Jadi itu yang 0, 1, terus ini 1 ditambah 0, 1, terus ini 1 ditambah 1 jadi 2, 1 tambah 2 jadi 3, 2 tambah 3 jadi 5, gitu seterusnya. Nah, di sini ada contoh pertumbuhan populasi kelinci. Sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau. Pasangan kelinci ini tidak akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap sepasang menghasilkan sepasang yang lain setiap bulannya. Tentukan relasi rekursif dari jumlah pasangan setelah n bulan bila tidak ada kelinci yang mati. Nah, jadi di sini populasi kelinci di bulan 0 itu 1 pasang, karena kan dia baru akan berkembang biak setelah bulan kedua. Bulan ke-1 juga masih 1 pasang, bulan kedua dia bertambah 1, bulan ketiga juga bertambah 1, ini ada 2, dia membelah lagi 2-nya jadi 2 gitu. Nah, ditanya bulan ke N, maka kayak gini, bulan N-1 ditambah bulan N-2 pasang. Solusinya, misalkan Fn dengan jumlah pasangan kelinci setelah n bulan, maka F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Untuk mencari Fn, tambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelumnya dengan jumlah pasangan yang baru lahir. Jadi kayak gini, Fn sama dengan Fn-1 dan F ditambah Fn-2. Kayak gini rumusan matematikanya, atau biasa disebut dengan golden ratio. Ini codingan untuk fungsi rekursifnya. Rekursif, if n kurang dari sama dengan 1, dia kembali ke nilai n, terus else baru dia menjalankan. Nah, terus kalau misalkan ini codingan untuk yang iteratifnya, dia di sini kayak looping. Terus di sini relasi rekursif, definisinya. Relasi rekursif untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1, begitu pula dengan seterusnya untuk semua N dengan N lebih dari sama dengan N0, di mana N0 bilangan bulat non negatif. Barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi rekursif bila AN memenuhi relasi rekursif. Penyelesaian relasi rekursif. Yang pertama ada metode substitusi. Substitusi itu dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya. Kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Ini yang paling umum digunakan sih, induksi matematika tuh yang N sama dengan 1, terus N sama dengan K, juga N sama dengan K plus 1. Nah, terus yang kedua itu menggunakan metode pohon rekursif, yaitu dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan, kemudian diselesaikan. Lalu yang ketiga metode master, yaitu digunakan untuk menyelesaikan pairs rekursif dalam bentuk seperti ini. Tn sama dengan A,
T N per B ditambah Fn. Metode substitusi nih kayak yang tadi udah dibilangin, membuat tebakan. Nah, membuktikannya dengan cara induksi matematika. Jadi tuh basis induksinya di sini N sama dengan 1, terus C sama dengan 4, terus langkah induksinya. Nah, di sini kan ini dugaan awalnya membuat tebakan. Terus setelah dihitung bla 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 ternyata benar untuk C sama dengan 4-nya. Terus ini sama sih, menggunakan tebakan, tapi tebakannya ini nih O N log N. Terus kita ngebuktiin lagi gimana pakai induksi matematika benar apa enggak. Terus di sini metode iterasi atau rekursif. Metode iterasi tidak memerlukan tebakan solusinya, tapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi. Di sini contohnya. Bila bentuk rekursif diuraikan menjadi bentuknya seperti ini. Tuh, penguraian bentuk rekursif. Suku ke I berbentuk 3I N per 4I, oleh karena N bla 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 bla, maka proses berlangsung sampai log 4N. Ini Menara Hanoi. Menara Hanoi itu merupakan sebuah puzzle populer yang ditemukan oleh seorang matematikawan Prancis. Nah, jadi di menara ini tuh ada 3 tiang. Terus di dalam sini nih ada banyak disk gitu kan, berukuran berbeda, tapi ukurannya tuh kayak berurutan gitu. Jadi aturannya itu kita harus mindahin ini ke yang B, tapi urutannya harus tetap, ya kan. Nah, jadi caranya tuh biasanya ini kita taruh ke sini dulu. Ini yang pertama kita taruh ke B, terus yang keduanya kita taruh ke C, yang B kita pindahin ke C, terus semua dari C kita pindahin ke B, gitu terus sampai semuanya pindah ke tiang B. Nah, kalau misalkan misalkan Menara Hanoi banyaknya langkah yang diperlukan, itu itu kita mulai dengan disk pada tiang 1 bebas sama kayak yang tadi udah jelasin. Nah, ini rumusnya untuk berapa banyak langkah yang diperlukan. Nih, ini penjabarannya. Misalkan tadi tuh untuk memindahkan 64 disk maka diperlukan langkah sebanyak nih, banyak banget lah pokoknya. Ini sama, ini contohnya, ini untuk A-nya sama dengan 3, untuk A-nya sama dengan 4, dan A-nya sama dengan 5. Nah, ini pohon rekursifnya. Ini kalau A-nya sama dengan 3, ini A-nya sama dengan 4, ini A sama dengan 5, makin panjang gitu. Nah, sekarang metode master. Metode master menyediakan semacam cookbook untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk yang tadi udah disebutin di awal, Tn sama dengan A, Tn per B ditambah Fn, dengan A lebih dari sama dengan 1 dan B lebih dari 1 adalah konstanta, dan fungsi n adalah fungsi yang secara asimptotik positif. Dalam metode master perlu diingatkan 3 kasus, namun sesudahnya bentuk-bentuk rekursif dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Nih, kayak gini bentuk penyelesaiannya. A lebih dari sama dengan 1 dan B lebih dari 1. Nah, lalu gunakan metode master untuk menentukan Tn-nya. Terus kita mencari apa nih namanya, theta ya. Tetanya bila Tn-nya sekian, terus kita masukin ini pakai log nih. Ini penyelesaiannya. Ini sama kayak yang tadi, terus ini ya sini. Gunakan metode master, sama, cuma beda soalnya aja. Ini juga sama, n-log. Di sini dia soalnya ada n log n. Solusinya kayak gini, A sama dengan 3, B sama dengan 2, Fn-nya n log n. Terus kita menghitung bla 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 bla, ketemu yang kayak gitu. Ini contoh soal yang lain lagi. Nah, di sini saya memiliki contoh soal.
Diketahui suatu barisan C0, C1, C2, dan seterusnya didefinisikan secara rekursif. Untuk semua bilangan bulat, K lebih dari sama dengan 2. CK sama dengan CK-1 ditambah K dikali CK-2 ditambah 1. Dengan kondisi awal C0-nya 1 dan C1-nya 2. Hitunglah C5. Nah, karena barisan didefinisikan secara rekursif, maka C5 tidak bisa dihitung secara langsung. Nah, jadi kita harus ngitung C2-nya dulu, C3-nya dulu, terus C4-nya dulu. Nah, di sini tuh cara menghitung C2 yaitu C1 ditambah 2C0 ditambah 1. C1-nya kan 2, C1 C0-nya 1. Jadi 2 ditambah 2 kali 1 tambah 1, 5. Terus yang nilai C2 dimasukin ke yang C3. Nanti nilai C3 dimasukin ke C4 dan nilai C4 dimasukin ke C5, baru ketemu berapa nilai C5-nya. Metode ini tuh pakai substitusi rekursif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.